Oke, suara saya masuk dengan jelas ya, teman-teman? Tes suara dulu. Satu, 2, 3. Dicoba. Masuk ya? Oke, teman-teman yang bisa dengerin suara saya bisa cek bisa chat ya di kolom chat ya. Sudah dengar biar saya ngetes suara ya. Apakah suara saya masuk dengan jelas, teman-teman semuanya? Masya Allah, aman. Oke, siap. Ada Mas Nugroho Bayu. Pak Irsyam, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, karena sudah jam 9.16, insya Allah kita akan ada materi yang luar biasa nih dari salah satu sahabat saya. Saya juga pernah bersirkah bareng beliau dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang ya salah satu ya jurus marketing yang memang ini banyak dilupain banyak orang, yaitu tentang CRM atau Customer Relation Management. Nah, bagaimana sih mengubah customer menjadi marketers, bagaimana mengaktifasi pelanggan lama saja untuk bisa meningkatkan sales penjualan kita. Oke, kita buka dulu teman-teman di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini ya. Kita bisa belajar ya agar semakin meningkatkan skill kita juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ya meningkatkan ma'isyah kita, ya mendatangkan rezeki kita, ya terutama juga bisa bermanfaat untuk umat dalam dakwah dan lain sebagainya. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika kita pengen sukses dunia akhirat, ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah terbukti sukses dunia akhirat, tinggal kita tiru saja ya, teman-teman. Insya Allah semua yang terbaik ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali pagi yang cerah hari ini dengan sama-sama ya membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang baru bergabung bisa sebutkan nama, asalnya dari mana, usahanya apa, biar kita bisa saling kenal-kenalan ya, biar kita sila ukhuwahnya makin jalan ya. Boleh cantumkan IG juga boleh ya. Bisa di kolom chat sebutkan nama, asalnya dari mana ya, kemudian usahanya apa. Ini sudah ada Pak Irsyam nih. Pak Irsyam dari Sleman, kemudian Mbak Ima ya, kemudian ada Mas Nugroho dan sebagainya. Dan saya sapa juga Mas Latif Setiawan. Assalamualaikum Mas Latif. Nah, sudah bergabung bersama kita nih sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Latif. Kabarnya Alhamdulillah. habis sakit nih. Ya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah ya, biar selalu bisa berkarya. Amin insyaallah. Ya. Oke Mas Latif, hari ini kita ngobrolin tentang CRM ya, Kang ya. Ya. Lebih banyak tentang bagaimana sih mengaktifasi pelanggan yang sudah ada Ya. atau pelanggan-pelanggan lama ini ya bisa meningkatkan sales kita. Yang kebanyakan kan kita itu sibuk nyari pelanggan-pelanggan baru terus ya, tapi lupa nih kalau kita punya pelanggan lama yang sebenarnya pelanggan lama ini berpotensi ya beli ulang ataupun berpotensi untuk merekomendasikan ke orang lain atau menjadi marketers ya. Nah, istilahnya customer itu sebenarnya adalah marketers terbaiknya sebenarnya. Nah, itu kalau bisnis kita dalam pendapatannya mungkin ya, kalau dari beberapa jurnal tuh 30% itu belum dari pelanggan lama. Berarti ada yang salah nih dengan sistem marketingnya. Jadi kalau 30% itu belum dari pelanggan yang sudah ada, nah itu perlu dipertanyakan sistem marketingnya. Ya, memang, tapi emang beriringan dengan bisnis modelnya. Kalau bisnis modelnya mungkin jualannya memang yang repeat ordernya setahun sekali, ya tidak bisa dipaksain juga.
Oke, saya serahkan kepada Kang Latif untuk bisa sharing di hari ini. Insya Allah kita sharing-sharing sekitar 45 menit ya teman-teman. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Silahkan tulis yang mau ditanyain dulu biar kita bisa tanya jawabnya lebih terarah gitu. Ya. Monggo Kang Latif. Oke, siap. Matur nuwun Kang Rendra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak serak ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pertemuan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, saya nggak banyak bawa slide ya. Total cuman 20 slide aja, dikurangi nolnya. Jadi tinggal 2 slide. Oke, tapi insya Allah yang penting kita paham ya, indikator kita paham. Setelah ini kita tahu mau ngapain, gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman. Di sini ada pohon ya. Seharusnya saya nanya dulu usahanya teman-teman apa ya. Nanti sambil jalan ya, teman-teman boleh sebutkan usahanya. Nah, jadi teman-teman di sini ada pohon dan ini pohon apel ya. Dan dibagi menjadi 4 letak buah. Jadi buah ada yang di bawah, ada yang di sini di paling bawahnya pohon, ada yang di tengah dan ada yang di atas. Nah, teman-teman, kalau seandainya pohon ini ada di hadapan teman-teman, ada di rumah teman-teman, dan teman-teman pengen makan buah apel, kira-kira buah mana yang pertama kali akan teman-teman ambil atau petik? Yang ground fruit, low hanging fruit, middle fruit, atau difficult to reach fruit? Kira-kira buah mana yang teman-teman mau ambil pertama kali? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu ya. Sampai jam berapa ini? Nah, monggo silahkan ya, Mbak Irna, distributor herbal dan maklon herbal juga, Masya Allah, barakallah. Ya, sampai sekarang juga masih konsumsi herbal, Mbak. Kemarin disarankan untuk operasi ya. Alhamdulillah tanpa operasi 2 bulan sembuh. Agak lama sih, karena harus Masya Allah. agak panjang perawatannya. Ini Itu masih, sakitnya apa Kang jadinya? oh ada 2 kan? Harus operasi. Ada 2 penyakitnya, 2 bersamaan lah gitu ya. Gitu. Oke. Mas Irsyam Taufik. Ayo teman-teman dijawab dulu. Kira-kira pohon apel mana yang akan teman-teman petik? Yang ground fruit, low hanging fruit, middle fruit, atau difficult to reach fruit? Nah, DTR apa? Difficult to reach fruit. Oke. Ya. Oke, ground fruit kemudian low hanging fruit. Low hanging. Nah, yang pertama kalau kita jawab ground fruit, ini kan pohon apel sudah jatuh ya. Nah, kalau sudah jatuh kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada yang masih baik, ada yang apa busuk gitu ya. Ada yang memar, ada yang udah nggak layak untuk dimakan gitu ya. Tapi kemungkinan nggak baiknya lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau ibaratkan pelanggan, ini adalah pelanggan yang datang ke kita dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi jatuhnya itu bisa dimakan ulat, bisa busuk, bisa kena angin gitu ya. Nah, kalau kondisi sekarang ini adalah pelanggan yang datang karena kita itu karena apa? Karena faktor eksternal. Contohnya apa? Kebijakan pemerintah. Ya, kondisi sosial. Kemudian behavior. Misalkan kemarin pandemi lockdown, kemudian ada kebijakan-kebijakan tentang pandemi, kemudian permintaan masker itu naik gitu ya. Nah, jadi ini adalah kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, namanya kondisi yang tidak bisa kita kontrol, ya kita tidak bisa mempengaruhi itu. Kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi ground fruit ini. Nah, oleh karena itu kita tidak terlalu fokus ke sini.
Kenapa? Karena ya fokus kita adalah fokus yang kita kuasai. Nah, kalau Kang Rendra ya ikhtiarnya ya ikhtiar yang menjadi ranah kita. Ini kan kita nggak bisa mengkontrol secara langsung ya. Nah, maka jawabannya adalah yang kedua, Mas Agam. Pinter Mas Agam. Halo Mas Agam. Nah, ada Mas Indra juga ya. Nah, jadi low hanging fruit. Kenapa low hanging fruit? Nah, coba teman-teman jawab ya. Kira-kira kenapa sih yang kita petik itu yang low hanging fruit, bukan yang lain gitu ya, bukan yang middle fruit atau difficult to reach fruit. Nah, coba yang penting kita paham ya. Artinya saya lebih senang teman-teman sedikit dan paham daripada banyak dan nggak tahu mau ngapain gitu. Mudah dijangkau. Karena ini mudah dijangkau, paling dekat dengan tanah. Nah, jadi kalau kita analogikan pohon ini, buah ini ya dengan pelanggan ya, maka pelanggan inilah yang mudah ya kita jangkau untuk kita menaikkan omset. Nah, siapa low hanging fruit ini? Low hanging fruit ini adalah pelanggan yang pernah melakukan pembelian ke kita. Gitu. Jadi pelanggan yang sudah pernah beli produk kita. Nah, kenapa yang paling mudah kita jangkau? Dia sudah kenal kita sebagai penjual dan dia sudah kenal brand kita. Maka langkah pertama agar omset kita meningkat adalah mencatat semua database pelanggan yang pernah beli ke kita. Nah, ya database dari 6 bulan yang lalu, 12 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, apakah database itu sudah dicatat? Oke, ya. Ada nggak yang punya database 2 tahun, Mas saya lupa Mas hubungi pelanggan saya, padahal dia pernah beli ke kita. Itu harta karun itu kalau di tangan saya. Pasti akan saya olah itu. Nah, kira-kira pertanyaannya teman-teman, database pelanggan dari kita mendirikan bisnis hingga hari ini apakah semuanya sudah dicatat? Ayo teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya ini enak ya, dua arah karena nanti kalau khutbah Jumat satu arah nggak bisa diskusi. Nah, sudah ya, sudah berapa tahun Mas Emil berbisnis dan selama bertahun-tahun itu apakah sudah dicatat semua? Nah, jadi PR yang pertama adalah mencatat semua database pelanggan. PR yang kedua adalah menghubungi. Nah, gimana cara menghubungi pelanggan yang sudah pernah beli ke kita? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, pelanggan kita sudah tidak aktif karena sudah 2 tahun yang lalu tidak kita hubungi. Yang kedua adalah dia masih rutin berinteraksi dengan kita. Nah, kalau sudah rutin berinteraksi dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kira-kira apa? Coba tulis di kolom komentar. Ya, menurut teman-teman nih, kalau kita pengen jualan ke pelanggan, ya cara follow up kita seperti apa? Khususnya pelanggan yang rutin berinteraksi dengan kita. Ya, atau belum ada 3 bulan mereka berinteraksi dengan kita. Nah, itu apa yang kita lakukan? Ya, dikelola dengan baik, memberikan promo. Nah, ternyata pelanggan yang sudah pernah beli itu tidak tertarik dengan promo. Nggak menarik promo itu bagi pelanggan yang sudah pernah beli. Ya, caranya adalah dengan menawarkan ya new product atau new service yang baru. Jadi caranya adalah follow up, kemudian tawarkan produk yang baru, atau follow up tawarkan produk yang lain. Gitu. Ya misalkan nih saya punya gamis ya, kemudian saya tahu dari riwayat chatnya itu dia size-nya size M, kemudian sukanya warna hitam. Kemudian saya punya gamis baru yang baru saya launching, saya follow up, Assalamualaikum Mbak Nita, misalkan namanya Nita. Ya, ini kita ada produk baru nih Mbak Nita. Qadarullah warnanya hitam dan kita ready size M, tinggal 5 pieces. Nah, kira-kira Mbak Nita apakah tertarik untuk melihat modelnya? Oh, tertarik Mbak. Oh, ini kita baru ada promo diskon Mbak, launching 10%. Nah, promonya setelah itu. Ya, atau ini limited Mbak, tinggal 5 lagi, silahkan kalau mau diambil. Nah, jadi cara menawarkan pelanggan ya yang sudah pernah beli adalah harus dengan produk baru atau servis baru. Kalau produk yang sama kita tawarkan lagi, mereka sudah tidak tertarik. Kenapa harus kita edukasi? Wong mereka sudah pernah beli. Kalau mereka butuh, mereka akan beli sendiri. Nggak perlu kita edukasi. Nah, jadi semua database yang teman-teman catat, katakanlah ada 5.000 database gitu ya. Teman-teman follow up, tawarkan sesuatu yang baru semua. Gitu. Tinggal dibagi. Sehari bisa berapa database, misalkan sehari bisa 200 ya, 5.000 dibagi 200. Itu selesai berapa hari. Nah, teman-teman hitung.
Gitu ya, sebulan selesai lah insya Allah. 25 hari selesai. Oke. Nah, ini yang pertama. Oke, kira-kira sampai sini sudah cukup dimengerti. Catat semua database. Yang kedua, tawari database tersebut ya, khususnya yang aktif dengan produk atau service yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau database itu sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu tidak kita hubungi? Nah, kira-kira ada nggak yang tahu jawabannya? Nanti kalau tahu jawabannya, Kang Rendra kasih door prize itu ya. Asik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya untuk database yang sudah lama kita tidak hubungi ya. Ibaratkan ini antara hidup dan mati ya. Artinya kalau kita hubungi sudah nggak balas, tapi aktif. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Iya. Nah, sapa dulu. Oke, sapa ini sudah tidak mempan lagi. Kalau teman-teman menyapa, berapa persen yang dibalas? Ya cuman assalamualaikum pasti dibalas itu. Tapi setelah itu, ya assalamualaikum pun tidak setiap orang balas ya. Nah, tapi setelah itu terus ngapain gitu ya. Nah, mengingat ya sudah pernah order. Nah, ini saya pernah lakukan teman-teman, alhamdulillah 50% database yang tidak aktif hidup lagi. Kira-kira ada yang mau tahu nggak caranya? Ada yang mau saya bisikin nggak? Atau Mas nggak perlu Mas, nggak penting. Mau dong, mau dong. Itu berapa lama Mas yang hidup lagi tuh? Udah setahun ada? Itu udah 2 tahun, 1-2 Masya Allah, 2 tahun. Japri aja. Nah, caranya adalah yang pertama minta maaf. Gitu. Jadi saya punya alumni workshop itu kurang lebih ada 2000 alumni ya. Kemudian saya minta maaf gitu ya. Assalamualaikum Mas Indra, misalnya namanya Mas Indra gitu ya. Nah, Mas Indra, mohon maaf kemarin sebelumnya karena kita workshop lewat kuliah Telegram, karena dulu workshop online belum ada Zoom ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang maksimal dalam pencapaian. Nah, dalam riset kami ternyata hanya sekitar 2% yang benar-benar berhasil dengan metode tersebut. Jadi sangat kecil. Nah, oleh karena itu, sebagai permintaan maaf kami, kita sudah menyiapkan e-course gratis ya berkait dengan member areanya dan termasuk follow up selama 2 hari sekali. Gitu. Jadi selama 2 hari sekali kita follow up selama 2 minggu. Dan kita buatkan grup khusus untuk tanya jawab. Nah, apakah Mas Indra berkenan? Nah, jadi caranya adalah dengan yang pertama meminta maaf akan kekurangan kita, entah itu kekurangan yang kita janjikan atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan apa ya kayak semacam pengganti dari kekurangan kita. Yang terakhir adalah menjalankan janji kita tersebut. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Atau misalkan nih teman-teman punya agensi Instagram gitu ya. Saya punya agensi Instagram, kemudian saya hubungi misalkan customer lama saya Kang Rendra. Kemudian saya ngomong, Assalamualaikum Kang Rendra. Waalaikumsalam gitu. Mas, mohon maaf ya kemarin kalau support kontennya kurang maksimal. Nah, ini kita ada program khusus untuk pelanggan kami ya gratis posting 7 hari di feed Instagram. Kita buatin template-nya, kita uploadin kalau Kang Rendra berkenan. Ya, itu kita buatkan konsepnya gratis untuk Kang Rendra. Kira-kira Kang Rendra apakah mau diambil promonya? Diambil nggak, Kang? Mau diambil. Nah, gitu ya. Teman-teman kalau saya tawarkan feed Instagram 7 hari gratis, saya uploadkan, saya buatkan template. Teman-teman nanti tinggal edit template. Kira-kira diambil nggak promonya? Kalau gratis tuh diambil terus, Mas. Ya tergantung gratisnya apa. Kalau cuma gratis artikel atau PDF ya belum tentu diambil. Tapi kalau dikasih service yang semacam itu kira-kira diambil atau tidak. Dan kira-kira setelah itu empatinya tumbuh lagi atau tidak. Gitu. Ya. Nah, jadi urutannya apa tadi? Yang pertama adalah minta maaf. Yang kedua adalah memberikan garansi atas permintaan maaf kita. Yang ketiga adalah menunaikan janji kita. Nah, itu saya lakukan ya alhamdulillah 50% bahkan lebih dari member alumni workshop mereka mau interaktif lagi. Dan itulah yang menjadi cikal bakal di tahun 2020
kita bisa survive. Karena saat itu saya launching buku, mereka mulai tertarik baca buku lagi. Gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, kira-kira teman-teman sudah cukup nangkep, teman-teman. Yang pertama, cara menghubungi pelanggan yang sudah aktif dan cara menghubungi pelanggan yang apa tadi? Yang sudah lama tidak aktif. Nah, memang pengorbanan memang. Saya membuat website landing page untuk apa? Member area itu habis puluhan juta. Memang iya. Gitu. Tapi setelah itu Masya Allah, ya rezeki yang datang lebih dari itu. Artinya apa? Artinya memang giving itu bisa menanamkan, membuat cinta gitu ya. Kita saling memberi hadiah nih, secara kalian akan saling mencintai. Jadi ketika kita memberikan sesuatu ke pelanggan, empatinya muncul lagi. Coba ya, teman-teman punya teman yang sudah lama nggak pernah dikunjungi, kemudian teman-teman datang kasih hadiah. Lama-lama jadi akrab lagi kan? Ya nggak, teman-teman? Nah, jadi itu caranya. Oke, sampai level ini sudah cukup dimengerti atau belum? Ya, kalau sudah cukup, ya sudah, berarti selesai. Kita sampai low hanging fruit kita. Berarti minta maafnya juga harus pakai ada gimmick hadiahnya gitu ya, Mas ya? Iya, minta maaf, kemudian garansi akan permintaan maaf, kemudian kasih tunaikan sesuatu. Ya nggak gampang menunaikan sesuatunya itu. Gitu. Nah, itu kalau di brand saya fashion satu lagi, itu ada sekitar mungkin 20.000 database. Nah, itu yang bales cuma 10%. Kenapa? Karena yang beli ya cuma 20%. Yang lainnya itu datang karena giveaway. Gitu ya. Jadi, oh ini bisa dilakukan dan ini bisa efektif ketika mereka sudah pernah beli. Maka saya bahasnya di low hanging fruit. Ini yang pertama. Alhamdulillah kita bisa survive di 2 bulan pertama pandemi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, sudah cukup jelas belum nih? Jelas, kata Kang Nuri, minta maaf coklat. sama kasih coklat. Ya, itu kalau sama pasangan. Betul, sebenarnya udah nggak tertarik sekarang coklat. Emas pun nggak tertarik ya. Saya nawarin istri itu nggak tertarik sama emas. Tertariknya sama yang batangannya. Nggak dipakai tapi disimpan. Gitu ya. Nah, gitu. Iya. Oke, Mas batangan. Mas Batangan. Teman-teman yang lain sudah cukup jelas atau belum? Kalau belum ada komando ya kita masih di sini. Maksudnya kalau teman-teman ada pertanyaan, setelah ini mau ngapain sih? Ya, kalau sudah tahu setelah ini mau ngapain kita lanjut. Gitu. Kan yang penting paham kan? Ya Mas Agam ya. Nah, yang kedua adalah middle fruit. Middle fruit ini lokasinya tengah-tengah ya, susah ya. Ini beresiko. Resikonya apa? Gigitnya nyamuk, semut. Teman-teman coba naik, kemudian sambil pakai genter gitu, kemudian jatuh semutnya, jadi sedikit beresiko, jadi lebih sulit. Ya, maka adanya di middle fruit. Nah, siapa middle fruit itu? Middle fruit itu adalah ya calon customer yang sudah ngechat kita tapi belum closing. Banyak nggak? Genter itu adalah kalau bahasa Jawa ya itu ya. Jadi bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Kayak ini loh, bambu kemudian buat ngambil sesuatu yang tinggi gitu ya. Gitu Mas Emil ya. Nah, jadi yang kedua adalah middle fruit adalah ya database yang sudah nanya-nanya ke kita tapi belum closing, atau nanya-nanya ketika dikasih tahu harga hilang. Ketika dikasih tahu harga tanya suami atau istri. Nah, kira-kira banyak nggak yang seperti itu? Nah, pertanyaan teman-teman, banyak nggak? Nah, simak dulu ya. Masya Allah. Mbak Ana dari FCO Bantul. Banyak banget. Banyak. Dan ini bahkan kemungkinan bisa mengalahkan low hanging fruit banyaknya. Nah, maka tugas yang kedua adalah teman-teman catat database yang belum closing. Nah, pertanyaannya, database yang belum closing itu hari ini kita abaikan. Artinya ya udahlah ini nggak closing, diamin aja. Atau teman-teman catat. Coba teman-teman scrolling ya 1 bulan terakhir ya. Kira-kira ada nomor yang nggak ada namanya nggak? Atau jangan-jangan banyak nomor yang nggak ada namanya karena tidak kita catat. Banyak. Nah, maka tugas kedua adalah teman-teman mencatat ya database yang belum closing. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya gimana caranya agar yang middle fruit ini mau closing?
Yang tadinya cuma nanya-nanya harga kemudian tidak closing. Yang tadinya dikasih tahu harga, tanya suami dan seterusnya. Ini kira-kira apa yang kita lakukan agar kita bisa closing di database yang kategorinya lebih sulit daripada yang low hanging fruit ini. Kalau hanging fruit lebih gampang ya, tapi kalau middle fruit itu lebih susah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Menanyakan kebutuhan yang dicari. Wah, itu nggak dibalas, Mas. Nah, jadi yang kita lakukan adalah apa? Titik-titik itu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah tadi sudah benar jawabannya teman-teman. Orang yang ragu itu biasanya mereka mempertimbangkan gimana agar pertimbangan itu bisa lebih cepat. Maka cara paling gampang adalah memberikan trial, memberikan tester, memberikan sampling gitu. Nah, contoh misalkan saya punya produk buku. Maka di situ saya membuat program bedah buku. Nah, dengan mereka tahu sampling, mereka tertarik untuk beli. Jadi kasih trial teman-teman. Teman-teman jualan skincare, ya kasih trial skincare-nya, kasih masker gratis. Teman-teman jualan herbal, kasih trial meskipun nggak banyak. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman kasih trial. Kenapa? Agar orang paham value kita. Agar orang yakin, yang tadinya tidak yakin, ya kita yakin. Mas, produk saya itu rumah, gimana ngasih trialnya? Ya diajak tuh rumah. Kalau produknya mahal, trial mobil misalkan, trialnya ya test driving gitu. Jadi kasih trial dulu baru tertarik. Oke, ya. Jadi langkah pertama adalah jualan ke pelanggan yang belum closing atau yang agak susah di closing adalah kasih trial. Gitu, ya. Dan kalau trialnya nggak mungkin dikirim karena jauh, Mas, mereka Papua ini kita habis ongkir. Trialnya bisa dengan edukasi. Jadi kita menggambarkan edukasi tentang produk-produk kita ajak live Zoom. Misalkan kita punya jamaah umroh yang belum daftar, ya teman-teman ajak aja edukasi tentang umroh. Jadi kasih trial paling gampang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau trialnya sudah nyentuh, ya sudah kena. Yang pertama harus trial memang. Yang kedua adalah teman-teman bisa push agar orang tidak menunda pembelian. Gimana caranya orang tidak menunda pembelian? Kasih promo boleh, kasih diskon boleh, kemudian kasih scarcity, jumlahnya terbatas, hanya untuk 10 jamaah umroh pertama, hanya untuk 5 jamaah umroh kedua, 5 jamaah umroh pertama gitu ya. Nah, jadi teman-teman kasih keterbatasan jumlah. Yang kedua kasih keterbatasan waktu, hanya 3 hari, hanya 2 hari, hanya hari ini. Gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan, memberikan trial setiap hari teman-teman. Saya jualan buku itu selama 2 minggu, setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya live Zoom. Saya ngasih trialnya. Jadi bedah buku, oke, hari Senin bab pertama, hari kedua bab pertama yang pembahasan kedua, jadi nyambung. Hari ketiga bab kedua, jadi nyambung terus. Jadi trialnya semakin banyak, akhirnya orang beli. Itu cara paling gampang. Ya, kemudian kalau trial sudah sampai, teman-teman kasih. Nah, kalau tidak mungkin ngasih trial dalam bentuk produk, ya teman-teman kasih trial dalam bentuk edukasi, ya entah itu dalam e-course, PDF, ataupun edukasi dalam bentuk teks. Ya, atau dengan, ya monggo dengan status WhatsApp pun nggak masalah. Oke, teman-teman, sampai sini sudah cukup dimengerti atau belum? Ya, jadi perkara orang belum closing itu mereka belum yakin. Maka yakinkan dengan kasih trial. Oke, ya. Teman-teman tahu bisnis MLM? Sebelum closing ke kita itu kita dikasih trial dulu nggak? 2 yang dikasih. Trial produk gratis, yang kedua trial seminar. Orang yang tadinya anti jadi mau bergabung, benar nggak? Nah, itu mainnya psikologi banget sih. Oke. Sampai level yang kedua, ya sudah cukup dimengerti atau belum? Kadang trial juga nggak mempan, apa yang harus dilakukan? Ya, saya tadi trialnya setiap hari, Mas Emil. Gitu. Kadang kalau ada orang yang susah untuk diyakinkan. Ya. Misalkan nih, teman-teman pengen menikahi seseorang. Nah, kadang-kadang kan tidak langsung kita ketemu kemudian dia yakin, butuh beberapa kali pertemuan baru yakin. Nah, jadi kasih trial lagi gitu. Ya dalam bentuk edukasi.
Gitu. Nah, kalau saya trialnya itu edukasinya saya masukkan ke grup Zoom, grup WA. Jadi mereka bisa saya kasih edukasi itu setiap hari. Nah, teman-teman juga bisa buat community atau grup WA. Yang penting trial itu setiap hari masuk. Jadi trial itu dalam bentuk edukasi atau dalam bentuk produk silahkan. Nah, kalau saya edukasi karena produk saya buku ya, dan buku itu harus diedukasi. Nah, maka saya buat edukasi yang setiap hari saya nulis artikel ya, dan saya juga kadang seminggu sekali, bukan kadang ya, insya Allah hampir rutin, itu setiap hari Sabtu jam 9. Nah, itu saya ngisi gitu. Jadi kasih trial terus sampai mereka yakin. Gitu Mas Emil. Jangan cuma kasih sekali ya, kasih beberapa kali khususnya yang edukasi. Oke. Sampai sini sudah cukup dimengerti atau belum? Nah, dari sini teman-teman, ya kita bisa survive. Bukan cuma survive, surplus. Gitu. Alhamdulillah kita itu sampai nggak berani nambah tim. Jadi demand-nya itu katakanlah 100, kita bisanya cuma 60 hari ini. Gitu. Kenapa? Saya merasa belum siap timnya. Khususnya tim yang ada di atas level manager itu belum siap. Kenapa? SOP-nya belum beres. Gitu. Kalau tambah tim tambah ruwet nanti, ya. Jadi banyak yang tidak efektif. Yang kedua dari pengetahuan dari level manager, supervisor, mereka itu belum bisa mengkontrol gitu. Jadi ketika ada masalah mereka belum bisa mengendalikan. Maka akhirnya ya sudahlah, kita mandek di sini dulu, perbaiki kapasitasnya, ditingkatkan. Artinya apa? Dengan mengaktifasi ini saja udah meledak teman-teman. Beneran. Ya, udah over demand, tapi nggak masalah, ini happy problem kan. Nah, cuman saya merasa ini belum saatnya kita untuk nambah tim. Kenapa? Karena belum siap. Takutnya malah jadi blunder gitu. Karena saya juga pernah scale up, teman-teman, levelnya nggak kecil, jumlahnya sudah gede banget gitu kan. Nah, ketika timnya nggak siap itu malah jadi blunder. Oke, malah jadi kerugian yang besar untuk kita. Oke. Nah, sampai sini sudah cukup jelas atau belum? Ya. Nah, cuman 2 itu saja ya. Jadi aktivasi database yang sudah ada. Yang kedua, ya, dari database yang belum closing. Dan ini luar biasa. Saya anggaran marketing tahun 2020 sampai 2022 itu 0. Itu enggak ada. Sekarang ada anggaran marketing karena saya sudah scale up lewat ads. Gitu. Cuman ya tadi, hingga akhirnya happy problem hari ini. Kita agak kesusahan. Bukan kesusahan ya, merasa belum siap untuk bisa menambah menerima klien lebih banyak. Jadi kita jalan santai hari ini selama mempersiapkan beberapa planning untuk persiapan tim dan juga marketing. Oke, sampai sini sudah cukup dimengerti atau belum? Atau ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang tanya ya sudah cukup berarti. Siap. Silakan yang mau bertanya loh, termasuk mungkin produk-produknya yang ya. Mau jadi studi kasus boleh ya. Iya, maksudnya ada langsung yang mau jadi studi kasus lebih enak nih kalau ada studi kasus. Langsung unek-unek aja. Iya. Unek-unek yang belum terpecahkan nih hari ini, Mas, saya udah nyoba ini tapi belum berhasil. Unek-uneknya aja disampaikan. Ya, mungkin Mas Nuri ada experience Mas Nuri dalam memaintain pelanggan-pelanggan yang produknya ini jualnya mahal, Mas. Gitu maksudnya bukan mahal sih. Jadi produknya ini perlu pertimbangan yang cukup lama ya. Kayak rumah itu kan orang beli rumah kayak beli kacang goreng kan. Iya. Nah, itu gimana itu? Karena untuk pertimbangan yang orang lama. Mungkin menengah atas itu butuh dispesialkan. Gitu, sangat butuh dispesialkan. Jadi cara nyambutnya harus spesial. Misalkan pas kunjungan rumah, kita udah nyambut itu sebelum dia datang ke gerbang, kita udah nyambut sejak dari depan. Contoh ya Mas ya. Gitu. Kemudian kita cara ngomongnya, kemudian kita kasih makanan ringannya, kita kasih minumnya, itu sangat dispesialkan. Gitu. Kenapa? Ya orang mau nabung, yang ditabung itu 1 miliar, datang ke bank kan nggak mungkin dapat pelayanan yang sama. Pasti ini nasabah prioritas, tempat khusus, jalur khusus. Ya misalkan lagi ya orang pengen mendapatkan pelayanan yang eksklusif, misalkan pengen terbang gitu ya, pakai Garuda, pakai first class. Dari awal sudah dispesialkan, mobilnya pun bisa milih, benar nggak? Dan mobilnya nggak ada yang di bawah 1M, rata-rata 1M atau 1M ke atas. Tempat nunggunya juga khusus. Kemudian cara dipanggilnya pun sebelum yang bisnis kelas masuk. Gitu. Jadi untuk pelanggan menengah atas itu butuh dipersonalkan, Mas.
Itu cara nyambutnya personal, cara ngasih makanan ringannya juga personal. Kemudian cara ngobrolnya, ketemunya, follow up-nya juga personal. Gitu. Kita datangi rumahnya secara langsung. Itu senang banget mereka. Itu kurang lebihnya. Kalau untuk market menengah atas, memang butuh secara personal. Nah, kadang-kala kalau saya dapat klien-klien besar, itu biasanya harus ketemu tatap muka. Kalau saya tidak ke tempat mereka, mereka pasti ke tempat saya. Itu baru terjadi deal ketika ketemu klien besar. Gitu sih. Nah, itu ya Mas Rendra, Kang Rendra ya. Nah, Siap, oke, bisa nah, di soldier. nah kadang trial ini juga membuat apa nih, nggak mempan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara pengungkapan yang nyaman. Nah, kalau saya tadi sudah saya sampaikan, Mas, ini kita ada free masker gitu, agar Mas juga bisa coba produk kita dulu. Kira-kira apakah mau diambil? Nah, kalau mau diambil boleh minta alamatnya. Nah, atau ditunggu dulu, mau diambil enggak? Oh, mau diambil, ya sudah kasih alamatnya. Jadi jangan pernah memberi sebelum menawarkan. Sampai dia iya. Nah, itu namanya yes set kalau Kang Dewa. Ya, jadi apakah mau diambil? Oh iya, dia sudah menyetujui, sudah promise. Nah, ketika sudah promise, itu rasnya terbuka. Ras itu adalah orang yang tadinya sedekap gitu ya. Ya, orang tertutup. Mereka sudah mulai terbuka. Kalau terbuka sudah gampang dipengaruhi. Ya, dipengaruhi level kepercayaannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas Emil ya. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Oke, sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, ketikan jelas. Kalau belum, belum. Kalau belum silahkan ditanyakan. Ya, oke. Kita baru masuk materi kedua loh ini loh. Oke, jelas. Nah, terakhir ya adalah difficult to reach fruit. Difficult to reach fruit ini adalah ya pohon atau buah apel yang paling berbahaya kalau kita metik. Kenapa paling tinggi? Ya ada dua cara. Kita pakai tangga atau kita pakai alat. Atau manjat juga bisa. Kalau pakai tangga resikonya jatuh. Kalau pakai alat ya susah. Kalau manjat resikonya ya gatel-gatel gitu kan. Nah, maka difficult reach fruit ini adalah langkah terakhir setelah semua langkah itu dilakukan. Nah, caranya gimana kalau kita sudah punya database, sudah kita hubungi, kita belum, kemudian ada database yang belum closing, itu belum apa, yang belum closing kita hubungi sudah habis juga. Jadi semua database yang ada di kontak WhatsApp kita, email kita, itu sudah habis. Nah, apa yang selanjutnya harus kita lakukan adalah dengan, nah, kira-kira apa? Kalau database-nya sudah habis nih, ya, kita sudah jalankan CRM, artinya mereka ya pasti bisa memberikan rekomendasi atau database baru. Nah, tapi itu munculnya dari sini. Nah, kalau di sini, kira-kira apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau semua database yang kita miliki udah habis, kita udah follow up semua, kita udah aktivasi semua, langkah berikutnya apa? Ayo, teman-teman, ketikan. Iklan. Nah, maka langkah selanjutnya adalah ya Mas Agam cari database baru. Nah, maka di sini baru kita butuh yang namanya sosial media. Kita butuh Facebook untuk mencari database baru, kita butuh Instagram, kita butuh TikTok, kita butuh YouTube, kita butuh SEO, kita butuh Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, 9 channelnya. Ya, sosial media yang hari ini bisa kita lakukan. Jadi ada 9 ini teman-teman, silahkan ambil salah satu atau semuanya. Tapi kalau selagi saya bisa ambil semuanya, saya akan install semuanya. Maka tahap selanjutnya adalah cari database baru. Dan dalam mencari database baru hanya ada 3 prinsip. Simple teman-teman, ya. Tapi tulisan yang simple ini tidak sesimpel mengeksekusinya. Oke. Ini bisa bikin perut kram ini ya, bikin kepala pusing, perut kram ya. Ibaratkan kita mendaki itu udah becek, naik lagi, ya enggak? Ya, lah itu. Nah, jadi saya udah sounding teman-teman ya. Jadi saya yang penting mindset ini ya, ketika saya ngomong ini susah, teman-teman, oh ini enggak gampang. Artinya teman-teman tidak mudah untuk menyerah. Nah, caranya gimana? Rumus yang pertama adalah rumus yang paling susah.
dan tidak setiap orang bisa melakukan. Ya, ketika saya tanya ke semua peserta yang hadir, saya yakin banyak yang gugur ini di rumus pertama gitu ya. Nah, rumus pertama adalah konsistensi. Artinya, semua sosial media wajib kita upload setiap hari tanpa jeda dari hari Senin sampai hari Ahad. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah hari ini WhatsApp, Facebook, Instagram, dan semuanya itu teman-teman sudah upload tanpa jeda dari hari Senin sampai Ahad? Sudah atau belum? Sudah diupload setiap hari atau belum? Nah, itu challenge yang pertama. Ya, kenapa? Ya karena puasa Ramadan nggak ada jedanya, nggak ada liburnya kan. Ini kan Allah pengen menginstal behavior ke kita, benar nggak? Nah, belum. Nah, ini sudah banyak yang berguguran ini ya. Mbak ini sudah gugur ya kalau saya adakan eliminasi. Ya, di pintu pertama ini sudah banyak yang pulang ini. Nah, coba teman-teman analogikan, coba bayangkan. Ya, seandainya mulai hari ini teman-teman upload status WhatsApp setiap hari. Ya, saya nggak ngomong kualitas ya. Ya, teman-teman upload jualan setiap hari di WhatsApp. Kira-kira ada yang mampir atau tidak? Kira-kira akan terjadi pecah telur atau tidak? Setiap hari selama 1 bulan. Ya, kayak puasa Ramadan kan 1 bulan. Nah, selama 1 bulan, setiap hari dari hari Senin sampai Ahad ada. Maka konsistensi ini adalah rumus pecah telur. Ya, ini yang saya ajarkan sebenarnya teknik simple. Ya, saya punya beberapa reseller, kurang lebih insya Allah qadarullah diamanai hampir 1000-an gitu ya. Nah, itu rumus simpelnya adalah konsistensi. Kalau teman-teman punya reseller, kalau teman-teman baru awal berbisnis, rumus pertama pecah telur adalah konsistensi. Lakukan setiap hari. Gitu. Nah, konsisten betul. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, ini tidak mudah ya. Saya yakin kalau ini saya adakan seleksi ya dari yang hadir hari ini mungkin 50% akan tereliminasi. Nah, jadi ini yang pertama ya. Teman-teman mulai latih untuk konsisten ya. Kualitasnya teman-teman ala kadarnya dulu tidak masalah. Yang penting goalnya adalah behavior dan kita dapat bonus yang namanya pecah telur. Ya, ada Mas tapi nggak banyak, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi rumus pertama setiap hari. Coba tanya Kang Rindra, Facebooknya udah tiap hari update atau belum? Nah, tanya ini hostnya ini kan. Nah, Kang Rindra sudah tereliminasi nih kelihatannya. Tiap hari Kang, Facebook doang. Nah, Facebooknya lanjut ya, WhatsApp-nya belum ini ya. Nah, jadi itu yang pertama ya teman-teman. Lakukan edukasi setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, setelah rumus pertama, jadi yang kedua itu baru boleh dilakukan setelah yang pertama jalan. Ya, kalau teman-teman langsung loncat kedua, ibaratkan teman-teman masih kelas 1, tiba-tiba dikasih pelajaran kelas 3. Itu ya teman-teman akan konslet. Ya, susah. Ya bisa enggak ya? Bisa. Kalau teman-teman mau belajar pelajaran kelas 3 ya bisa, tapi susah. Nah, maka konsistensi lakukan selama sebulan, sempurnanya 40 hari. Itu ini menurut riset ya, banyak riset sih. Kalau dalam kita sebagai umat Islam gitu ya, 30 hari ditambah puasa sunnah setelahnya itu sekitar 7 hari, jadi 37 hari. Itu ya, kalau genep 30 ya, kurang lebihnya lah. Nah, jadi teman-teman kalau sudah kita lakukan 30 hari ya konsisten, nah maka masuk level yang kedua. Ya sabar, nikmatin proses. Mas 30 hari lama. Enggak lama teman-teman. Daripada kita tidak berpindah kemana-mana, 30 hari itu tuh kalau teman-teman sudah 30 hari kok andang 30 hari ya gitu. Ya, karena proses itu memang kadang-kadang tidak nyaman. Nah, yang kedua adalah quality. Nah, kalau sudah bagus, maka level berikutnya adalah perbaiki kualitasnya. Nah, cara memperbaiki kualitasnya gimana? Yang pertama dicek cara nulisnya udah bagus atau belum kalau bentuknya artikel. Yang kedua, ya soundnya udah bagus atau belum kalau bentuknya video. Cara ngomongnya, public speakingnya udah bagus atau belum, gambarnya udah bagus atau belum. Ya. Jadi teman-teman akan checklist semua elemen yang ada dalam konten itu apa yang dibutuhkan, teman-teman checklist. Nah, ketika teman-teman sudah checklist, baru dicari ilmunya. Oh, saya butuh ilmu tentang cara membuat caption. Nah, cara membuat caption gimana? Kalau saya pakai ilmu yang namanya mencari benang merah.
Jadi saya akan cari, misalkan saya pengen nulis status di Facebook, saya akan cari ya postingan-postingan yang engagement-nya tinggi. Ya, artikel, bentuknya artikel. Karena tadi saya mau cari artikel, saya cari yang engagement-nya tinggi. Saya akan mencari kurang lebih minimal 3-10 akun. Nah, dari 3-10 akun itu tadi, saya akan lihat apa yang selalu ada dalam konten 1, konten 2, konten 3, sampai konten 10. Nah, misalkan yang selalu ada dalam konten 1-10 itu adalah rata-rata mereka menceritakan pengalaman pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika saya cek, rata-rata minimal artikelnya 500 kata. Itu. Jadi teman-teman bisa ngecek di Microsoft Word itu ada tulisan berapa kata. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata mereka menceritakan insight dengan poin per poin. Jadi ada satu apa insight-nya, kedua apa, ketiga apa. Nah, jadi kalau saya membuat artikel di Facebook, maka saya akan buat yang pertama itu menceritakan kisah pribadi saya. Yang kedua, saya akan panjang 500 kata dan saya akan buat poin per poin. Nah, jadi teman-teman ambil benchmark, tapi jangan cuma satu benchmark. Karena bisa jadi kalau satu benchmark itu kebetulan. Ya karena dia influencer, gampang FYP-nya. Nah, maka kita ambil 10 benchmark, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh ke-10 benchmark tersebut. Ya enggak perlu 10 juga sih, 3-10 ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan itu kita lakukan ketika quality ini terpenuhi, insya Allah di sini mulai terjadi perubahan yang kedua. Perubahan apa? Followers mulai naik ya. Kemarin saya naik dalam waktu kurang lebih ya 5 harian itu bisa naik 1000 followers. Itu followers Facebook. Itu yang paling susah ditingkatkan followers itu Facebook. Facebook personal ya. Kalau yang lain insya Allah lebih mudah. Nah, Facebook itu berat banget. Nah, kemudian ketika saya bisa berbagi quality ini di Instagram itu belum ada sebulan sudah followersnya 1000 lebih, hampir mau 2000. Itu karena brand kami kan baru masuk Instagram 1 bulan yang lalu. Nah, akhirnya ada followers dan dari situ ada penjualan. Nah, jadi di level quality ini akan meningkat followers dan penjualan bukan cuman pecah telur lagi, tapi penjualan mulai membesar. Nah, jadi kadonya adalah ya followersnya naik, penjualannya naik. Oke. Ini rumus yang kedua. Nah, di rumus yang kedua ini itu biasanya sudah butuh biaya. Ya, ini saya sharing aja gitu ya. Kalau teman-teman mau ngirit bisa, tapi biasanya kita butuhin biaya. Untuk apa? Untuk mulai modal. Modal buat beli kamera yang lebih bagus. Modal untuk investasi leher ke atas untuk belajar. Modal untuk baca buku. Jadi teman-teman di sini mulai belajar paling ketat itu di quality. Ya, makanya tadi saya ngomong perut kram kemudian pikirannya pusing. Ya. Di quality ini teman-teman udah mulai mikir. Kalau di sini asal aja happy-happy aja, konsistensi. Yang penting konsisten. Kalau di sini udah mulai investasi. Investasi leher ke atas ataupun investasi beli alat. Gitu. Itu yang kedua. Ya, saya sambung biar langsung selesai ya. Nanti teman-teman sambung ke tanya jawab. Yang terakhir adalah quantity. Ketika quality sudah terpenuhi, tambah kuantitinya, jumlahnya, agar apa? Agar kita disukai sama sosial media. Nah, saya cukupkan quality dulu deh. Ya, takutnya nanti terlalu berat. Ya, saya tidak akan ini dulu. Cepat-cepat ya. Artinya 2 slide ini bisa sampai sejam loh ini. Yang penting teman-teman paham. Oke, ya. Kira-kira silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas atau belum. Nah, kalau WhatsApp group itu apa harus? Iya, tiap hari juga ya. Kadang ada yang iklan di WA group. Ya kalau saya ada yang iklan di WA group, kalau saya adminnya saya keluarin. Ya, saya tidak melihat itu siapa. Kalau iklan hari ini 2 detik kemudian dia keluar. Kenapa? Karena ya WA group ya kelemahannya itu ya. Setiap orang bisa ngirim. Kalau mau dibuat satu arah juga tidak asik ya. Masa kita cuman ngasih kemudian dia nggak bisa menanggapi. Ya, gitu ya. Nah, sampai sini sudah cukup jelas atau belum? Quantity terakhir ya. Kalau teman-teman sudah cukup jelas baru saya bahas. Kalau enggak ya sampai sini insya Allah sudah jadi bekal lah. Oke, silahkan ya.
Oke. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas, ketikan jelas atau lanjut gitu ya. Gitu. Siap. Yang penting Oke. adalah eksekusinya kan. Gitu. Jadi Jadi kalau tahu-tahu cukup nih. iya, jadi kalau dieksekusi ya dari yang hadir hari ini kan lumayan ya, misal ada 50% yang eksekusi kan alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi yang dipastikan itu dalam sebuah proses training, mentoring adalah tingkat keberhasilan. Nah, tingkat keberhasilan susah diukur ya. Makanya teman-teman ayo dieksekusi lah biar kita hari ini yang kita pelajari ilmunya berkah ya. Berkah karena ilmu yang menghasilkan adalah ilmu yang diamalkan. Oke, Nah, ya jelas dengan ya. teknik organik ini paling cepat tadi ya, seminggu 1000 follower ya paling ini. Ya tergantung seberapa viral. Ya, nah kalau mau viral itu rumus yang ketiga sebenarnya quantity. Jadi yang tadinya saya cuman posting sekali di Facebook, saya tingkatkan jadi 3 kali. Jadi ada 3 postingan ya. Yang pertama cerita pengalaman pribadi, yang kedua cerita tentang edukasi, yang terakhir adalah postingan engagement yang bertujuan mengajak audiens itu terlibat secara langsung. Nah, jadi quantity. Nah, quantity ini teman-teman yang tadinya postingnya cuma sekali, sekarang 2 kali dalam sehari atau 3 kali di beberapa sosial media tertentu. Karena TikTok itu nggak mungkin 3 kali, maksimal 2. Nah, di YouTube nggak mungkin setiap hari karena jadi nggak seru kalau setiap hari posting ya. Nah, jadi ditingkatkan intinya. Yang tadinya 1 jadi 2, yang tadinya 2 jadi 3, yang tadinya seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Misalkan konten YouTube. Nah, di tahap ini teman-teman sudah butuh yang namanya SOP. Nggak mungkin teman-teman nggak punya SOP. Duplikasinya kesusahan nanti. Jadi di quality ini, inilah yang teman-teman SOP-kan. Untuk mencari tim yang berkompeten untuk menjalankan ini. Maka di sini saya punya usaha brand identity, itu mulai bertumbuhnya di sini. Nah, saya mau ngejar quantity, itu belum berani di beberapa sosial media. Kenapa? Karena SOP-nya belum ready. Untuk desainer ada, tapi untuk yang SOP seperti operasional lainnya ataupun cara nge-trainingnya masih lambat. Jadi HR-nya ini yang sebenarnya baru kita beresin. Nah, nge-training gimana caranya biar seminggu ready mereka. Kadang kita nge-training desainer butuh waktu sebulan, lah skill up-nya kelamaan. Nah, kita memperbaiki SOP, gimana caranya training desainer itu cukup seminggu. Rekrut kadang interview dari diterima bisa waktu seminggu, kelamaan 2 hari bisa nggak interview langsung datang ke Jogja, kemudian kerja di office langsung. Nah, itu yang kita pikirkan hari ini. Maka quantity ini teman-teman butuh tim. Ya. Dari level supervisor sampai level operasional. Kayak teman-teman butuh desainer, content creator. Nah, kerjaannya itu teman-teman develop SOP dari quality ini. Kalau ini berhasil, sudah menghasilkan closing, ini teman-teman buat SOP cari orang lain yang jalanin. Jadi, antara SOP dengan cari tim, kalau saya, itu duluan SOP. Kadangkala kita banyak belum punya SOP, tiba-tiba cari tim. Akhirnya tim datang bingung mau ngapain, belum punya job desk, belum punya KPI, belum punya cara ngitung gaji, belum punya cara ngitung bonus. Nah, kalau saya beresin 100% dulu untuk siap duplikasi, baru saya akan cari tim di level ini ya teman-temannya. Kalau di level ini ya teman-teman bebas sih. Kalau teman-teman sudah mau ngejar quantity harus yang terbaik. Nah, Termasuk kalau pakai tim remote ya, Kang? Iya, tim remote juga harus ada trainingnya dan itu kita perhitungkan kecepatan trainingnya butuh waktu berapa minggu. Nah, kita cukup 3 hari sih training hari ini gitu ya. Nah, itu yang baru kita SOP kan. Nah, kemudian quantity ini teman-teman karena sudah banyak bagus lagi gitu kan. Maka kemungkinan algoritma Facebook, TikTok, Instagram itu akan suka sama kita. Hingga akhirnya di titik ini kita akan mendapatkan FYP ya. Dan kita akan mendapatkan explore, kita akan dapetin viral, muncul di beranda. Jadi di sini biasanya akan terjadi bola salju, orderan langsung signifikannya meningkat.
Ibaratkan teman-teman punya usaha kuliner, tiba-tiba direview sama food vlogger, viral di TikTok, tiba-tiba rame, kita nggak siap. Nah, quantity ini yang nanti akhirnya penjualan teman-teman akan gede. Ya, ada level quantity ini. Nah, jadi cara ngunduh difficult to reach fruit itu nggak gampang. Butuh 3 step yang bisa buat kepala pening ya dan perut kram ya. Jadi selama 1 bulan kemarin saya benar-benar tidak pegang komputer, nggak kuat. Kenapa? Ya tadi bikin kepala pening, perut kram. Karena saya sampai hari ini masih menyempurnakan SOP kami. Harus lebih cepat lagi, harus lebih excellence lagi. Ya. Nah, itu yang kita pikirkan karena tahap scale up, ya saya pernah gagal scale up. Ya, kenapa? Ya karena tidak siap sistem dan tim. Maka saya tidak ingin kondisi itu kembali lagi. Meskipun alhamdulillah hari ini sudah masuk ke 300%. Harapan kami 1000%. Tapi di 300% ini kita mandek dulu. Stop dulu ya. Kita perbaiki, kita siapkan supervisor, kita siapkan leader agar mereka nanti ketika orderan gede mereka nggak gelagapan. Ya. Nah, kan kita nggak mungkin kita kapasitas bisa misalkan 100, ya orderannya 200. Lah yang 100 yang ngerjain siapa? Nah, karena nggak pengen mengecewakan pelanggan seperti itu. Oke teman-teman ya, barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah ridho dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan kasih sayang Allah ya. Bukan cuman ampunan tapi kasih sayang Allah. Oke, monggo teman-teman kalau mau ada pertanyaan ya Siap. karena saya Sebelum masuk pertanyaan ada sedikit info nih, Kang. Sekilas info buat ya, teman-teman di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan produktivitas ya. Kita ada event bareng salah satu guru saya ini kalau teman-teman branding hafal lah ya, yaitu Ustadz Andika Dwi Jatmiko. Beliau itu adalah salah satu top CEO agensi ya yang biasa memang ada di festival-festival iklan, sudah 25 tahun di dunia branding ya. Nah, insya Allah kita akan belajar bareng di Jumat ini ya, di Jumat ini. Di setiap Ramadan ini ya 9 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Itu bareng ya saya, kemudian bareng Ustadz Andika dan juga Ustadz Firly. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana simple branding dan marketing untuk UMKM. Dan ini framework-nya memang sudah disederhanakan untuk UMKM ya, teman-teman, biar mempermudah teman-teman untuk bisa scale up ya, terutama di branding dan marketingnya. Next saja Mas Ale, mungkin bisa di-share lagi infonya. Nah, latar belakang kenapa ada acara ini, memang sih kita kemarin sempat diskusi bareng Ustadz Andika ya. Ada nggak sih sebenarnya tools untuk UMKM yang memang framework yang mempermudah UMKM ini untuk naik kelas ya. Banyak kan UMKM ini kan nggak peduli tentang apa ya branding dan marketing, terlalu rumit lah kalau untuk levelnya corporate. Nah, kita sederhanakan bikin framework yang baru ya, yang memang ini kita gunakan untuk UMKM ya. Seperti yang diajarkan Mas Latif tadi kan mudah sebenarnya untuk teman-teman bisa duplikasi. Kuncinya sebenarnya cuma konsistensi aja. Nah, framework ini pengalaman ya Ustadz Andika selama 25 tahun dan pengalaman saya selama 13 tahun di dunia Markom, itu kita rumuskan untuk jadi satu framework yang memudahkan teman-teman untuk bisa eksekusi. Jadi tinggal simple lah intinya untuk eksekusinya. Gitu teman-teman. Dan insya Allah acaranya ini ada di tanggal ya, ini teman-teman bisa lihat waktunya ya. Kelasnya live ya, teman-teman, 6 kali pertemuan syariah branding. Di marketingnya ada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, dan tanggal 15 April. Jamnya jam 10 sampai jam 11.30 ya. Dan ada bonus nih, 2 kali pertemuan lagi, jadi total semua 6 plus 2, ya jadi 8 kali pertemuan. Itu jam 10 sampai jam 11.30 ya, tanggal 6 dan tanggal 13 itu ngomongin tentang materi sirkah. Nah, isinya apa aja teman-teman materinya? Yang pertama ada fundamental branding syariah. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana bikin goals untuk branding syariah, mengapa branding harus sesuai dengan syariah, framework simple untuk branding UMKM, kemudian ini hasil risetnya dari 25 tahunnya Syafaat. Kemudian nanti kita akan belajar cara membuat brand konsep dari menemukan winning product,
core value, add value, sampai positioning yang tepat untuk bisnis teman-teman. Kemudian kita akan belajar juga membuat program branding, merancang program untuk thematic action plan-nya branding, merancang untuk program tactical action plan-nya untuk branding, kemudian media planning dan program branding. Nah, kemudian di tanggal 3, 8, 12 ya, 3 hari itu bersama Coach Arfian Rendra, ya teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih ya mindset ya marketing, termasuk ya tugas-tugas utama seorang marketing itu seperti apa. Kemudian bagaimana ya marketingnya Abdurrahman bin Auf, ya kita akan bedah termasuk perbedaan antara marketing, branding dan selling. Nah, di strategic marketing plan-nya kita akan belajar tentang bagaimana bikin konten marketing, copywriting, media planning, plus media buying buat teman-teman yang pengen ya ngasilin cuan lewat ads. Termasuk action plan marketing execution-nya, dari setting goal, action plan, sampai mengevaluasi termasuk manajemen kontrol sistem yang simple untuk UMKM seperti apa. Nah, itu sih materinya teman-teman, kita akan belajar di tanggal 5, 10, 15, 3, 8, 12, dan ada 2 bonus ya untuk kelas sirkah ya. Baik saja Mas Ale. Nah, ini harganya cukup murah saja ya teman-teman. Cukup di Rp490.000 saja, yang harga normalnya itu Rp650.000. Cuma buat teman-teman yang daftar 2 orang langsung, itu teman-teman dapat harga Rp790.000 saja, dan itu sudah termasuk bonus ada 1.001 template ide promosi, 99 headline contekan untuk copywriting, aplikasi tawakal untuk mencapai goal, ya, kemudian marketing Abdurrahman bin Auf, digital branding for UMKM, 100 juta pertama dari Facebook, itu nanti berupa e-book, ya, jurus jitu memanage waktu, yaitu juga e-book nanti. Kemudian teknik follow up 99% closing, sama video magnet rezeki, dan itu semua gratis buat teman-teman yang daftar di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan skill dan produktivitas kita semua. Nah, itu link ya daftarnya ada di mana? Bisa teman-teman ya ketik di www.bisaroh.id/simple branding dan marketing. Nah, teman-teman bisa klik aja di situ, nanti teman-teman akan dapat infonya. Gitu teman-teman, kelas selama Ramadan. Gitu aja sekilas info dari kita. Teman-teman bisa pantengin di sosial media bisaroh.id ya, Instagramnya boleh, Facebooknya juga boleh ya, ada semua. YouTube-nya juga, insya Allah rekaman ini juga akan kita share ke YouTube ya teman-teman, biar bisa mengulang lagi materi-materi yang teman-teman butuhkan. Oke, ini karena Mas Latif cuma punya waktu sampai 10.30, mungkin kita buka sesi pertanyaan yang bertanya. Silakan, ada yang mau tanya. Mas Ruli kayaknya mau tanya ini. Assalamualaikum Mas Ruli, Bondak IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya waktunya ini udah mepet, tadi ada telepon saya. Sebenarnya mau nanya nih, pengalaman Mas Latif dalam memanage kalau donatur yang kejenuhan ya, programnya seperti apa ya? Latif punya pengalaman untuk memanage kalau customer tadi seperti itu, cuman kalau dari donatur kayak sosial fundraising, mungkin kalau ada pengalaman gitu loh. Iya. Okay. Bagaimana ya gimana ya menjaga ya, karena mereka ini bertaburan program gitu loh kan. Kita tetap memberi program terbaik, tapi skala tantangan mungkin kalau Mas ada pernah pengalaman pengen ya dapat pengalaman juga dari sektor seorang praktisi manajemen CRM yang luar biasa gitu. Ya. Oke, jadi besok insya Allah saya kesana Mas. Ya. Tapi beda program itu, kalau ini beda program. Ya, insya Allah. Oke, jadi apa? Teman-teman sering nggak tiba-tiba di broadcast ya fundraising, lembaga sosial ya tiba-tiba nggak tahu asalnya dari mana, terus nge-broadcast kita, kemudian sehari bisa 5 broadcast. Pertanyaannya adalah nomor kita itu dapatnya dari mana? Ya, kira-kira apa yang teman-teman lakukan kalau dapat broadcast kayak gitu? Dibaca, kemudian donasi, ya, atau gimana menurut teman-teman? Kalau saya sih enggak saya tanggapi ya, karena saking banyaknya. Yang kedua, ya ibaratkan mereka masuk rumah, menawarkan kebaikan tapi caranya kurang baik.
Itu ya. Itu yang saya rasakan. Mereka menawarkan kebaikan tapi caranya kurang bagus. Gitu. Seharusnya ketok rumah dulu baru masuk ke WhatsApp kemudian ditawari. Tidak langsung tiba-tiba masuk ke rumah. Kemudian menawarkan sesuatu dengan ya kita nggak tahu siapa kamu, kenalan aja belum, tiba-tiba dengan cara ya seperti itu. Nah, itu mungkin kita belajar adab, Mas Ruli. Itu yang pertama. Yang Oh, kedua ada ini saya cerita aja dulu. Ini oh iya, bukan iya. Mas Ruli, bukan Mas Ruli, ini banyak banyak yang lain gitu kan. Nah, saya cerita dulu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini menarik sih yang dilakukan sama Real Masjid sebenarnya. Di Real Masjid itu setelah subuh Mas, silaturahim. Jadi Silaturahmi berupa seperti apa, Mas? datangin rumahnya, Oh, datang ke ya rumah. datang ke rumahnya setelah subuh. Gitu. Jadi setelah subuh itu sudah siap mobil, kemudian datangin rumahnya, syukur-syukur sholat subuhnya di masjid dekat rumah dari donatur tetap. Gitu. Jadi subuh itu adalah waktu orang masih di rumah. Ya enggak? Iya. Enggak mungkin subuh udah kerja kan, kecuali kerjanya di pasar gitu ya. Nah, rata-rata subuh itu mereka belum siap-siap apa-apa. Artinya insya Allah mereka di rumah. Itu yang pertama silaturahim. Yang kedua bawakan bingkisan. Ya bingkisannya monggo silahkan bisa dalam bentuk makanan, dalam bentuk monggo silahkan itu bebas ya. Nah, itu khusus untuk donatur tetap perawatannya seperti itu. Silaturahim dijaga. Itu kurang lebihnya Mas Ruli ya. Tapi Kemudian kalau di kalau luar kota gimana ya, Mas? Jadi eh, kan itu tuh banyak mungkin karena apa ya? Ya iya, ACT lah ya, karena iya, ACT juga dampak gitu iya, kan. iya, Ada cukup drastis ya. Hampir iya, semua saya lihat tuh iya, lembaga-lembaga fundraising itu mengalami hal yang iya, seni, ya inilah. Cuman bagaimana apa ya tadi hmm, secara yang dijelaskan Mas Latif tadi sudah hmm, memang memberi minta maaf gitu kan, iya, terus membuat secara kalau dari apa iya, benefit apalagi jangan sampai hmm, donatur itu kalau saya ngambil pelajaran itu jangan sampai hanya bisa memberi seorang, jadi iya, lembaga itu juga bahasanya setelah harus ini harus buat program apa gitu loh, iya, sehingga mereka merasa juga ada feedback balik ya gitu betul, kayaknya dari pelajaran betul, tadi minta maaf iya, terus iya, buat komitmen lah ya iya. seperti itu. Nah, komitmennya apa? Oh, Gitu loh. Mungkin bisa buat ucapan kartu lebaran gitu loh betul. misalkan seperti itu. Iya, betul sih. Sebenarnya iya sih Iya, itu jawabannya, cuman kalau secara apa Mas iya, Latif apalagi punya iya, pengalaman lain iya, gitu loh, sehingga iya, di sini tim saya juga ada ikut ya, maksudnya hmm, biar menjadi iya, pelajaran juga. iya. Jadi apa yang donatur besar ya itu perawatannya seperti itu dengan disambung silaturahimnya sebulan sekali aja nggak usah sering-sering, sebulan sekali ya. Kalau keluar kota kalau memang ini gede banget yang didonasikan kenapa tidak, ya Tapi enggak. janjian dulu tapi ya, apa kagetan Mas? Oh, biasanya enggak sih ya. Kalau awal iya janjian misalkan setiap hari Jumat pekan pertama, kedua, ketiga, keempat kalau nggak mau janjian nggak apa-apa. Oh, Ya gitu. kalau nggak ada orangnya nggak, kita nggak maksa Mas Ruli. Artinya kalau dipersilahkan kita masuk, kalau tidak kita nitip bingkisan gitu, nggak masalah. Gitu loh. Jadi kita jangan merepotkan orang. Kalau janjian kan mereka harus nyiapin waktu, nyiapin makanan, nyiapin tempat, nggak usah. Oh, berarti nggak perlu janjian, kita datang Iya. aja. Kalau dia siap, dia mempersilahkan kita masuk, kita masuk. Kalau enggak pun tidak apa-apa. Orangnya nggak ada, titipin keluarganya, nggak masalah gitu loh. Gitu sih Mas Ruli. Jadi biar mereka nggak repot aja. Kita harapannya mereka biar nggak repot. Seperti Itu. itu. Makasih Mas Latif. Nah, program yang kedua itu salah satu program yang menarik sih dijalankan sama PPA Darul Quran ya. Itu mereka itu kan mengklasifikasi donaturnya dan ada beberapa yang pengusaha Mas Ruli. Dan ada pengusaha ini yang memang donasinya cukup gede, dia punya banyak karyawan. Kemudian ada feedback yang dia tawarkan. Nah, feedbacknya apa? Dia nyiapin ustadz untuk ngaji mingguan, Mas. Oh, iya, iya, iya. Jadi kemarin saya juga ketemu dengan PPA itu apa?
ditawarin ngaji mingguan, kita siapkan Ustadz, kalau berkenan nanti kita kasih Ustadz sesuai dengan permintaan kebutuhan. Misalkan ada program menghafal Quran, ya kita cariin yang memang Ustadz fokus untuk program tahsin gitu. Nah jadi itu kita tidak bisa memberikan solusi atau permintaan maaf kalau nggak tahu siapa yang kita minta maafin. Itu loh. Kalau yang pengusaha kebutuhannya itu ngaji untuk timnya, ya kita kasih itu. Kalau ini adalah pegawai butuh apa? Kalau dia adalah ASN, Pak ASN butuh apa? Jadi tidak bisa pukul rata, harus diklasifikasi. Itu lebih akurat daripada kita pukul rata gitu loh. Itu Mas Ruli. Nah, makanya kalau bisa sih memang ada semacam kita nanya pekerjaan lah gitu ke mereka, profesinya apa kalau bisa. Nah baru nanti kita klasifikasikan, oh ini giving ini cocok untuk ini, giving ini untuk ini. Jadi kayak ya benar memang feedback itu dengan kita deliver dengan ucapan minta maaf, kemudian kita kasih sesuatu dan akhirnya kita tunaikan. Nah untuk menunaikan itu butuh sistem, nggak mungkin kalau nggak ada sistem bisa nggak amanah kita. Nah, maka harus dipersiapkan dengan baik, step by step-nya, flowchart-nya, siapa yang eksekusi, dananya berapa, itu harus. Nah, CRM-nya di situ, Mas Ruli. Jadi CRM-nya itu operasional dan juga program. Gitu. Nah, yang paling berat itu operasional. Gitu. Nah, saya SOP itu ngasih banyak banget itu. Kenapa? Karena jangan sampai ada friction. Friction itu kayak ada celah, di mana celah ini riskan terjadi komplain. Misalkan kalau jam makan siang, rumah makan itu rame dan itu jam paling riskan terjadi komplain, benar nggak? Iya. Nah itu diperhitungkan, hal-hal kecil seperti itu diperhitungkan. Gitu Mas Ruli. Jadi harus belajar SOP juga. Kan Mas Ruli udah kemarin ke Kosar Mala ya. Itu tinggal belum sama. Masih banyak belajar sama sampean nih sama. Gitu ya Mas Ruli ya. Ya. Matur nuwun, nanti sambung silaturahim berikutnya insyaallah. Siap. Kayaknya cukup satu aja ya Kang, karena Kang Latif nih 10.30 ada acara lagi ya teman-teman. Nanti kita bisa sambung, bisa follow Instagramnya Mas Latif, juga Facebooknya Mas Latif. Ya kalau teman-teman butuh rekaman hari ini, bisa subscribe di YouTube-nya bisyarah.id ya. Dan mengingatkan kembali, silakan teman-teman yang belum join kelas untuk produktivitas Ramadan, itu linknya sudah saya kirim, ada di chat ya. Insya Allah kita akan belajar langsung dari ya pakar branding yang sudah punya pengalaman 25 tahun di industri kreatif, dan insya Allah ya rangkumannya ya teman-teman nggak perlu belajar 25 tahun untuk bisa ya bagaimana bikin brand yang luar biasa ya, teknik marketing yang luar biasa. Teman-teman cukup contek aja framework-nya dan praktekkan satu demi satu ya framework yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Gitu teman-teman, terima kasih banyak ya Mas Latif Setiawan, terima kasih Mas Ruli, Nuri Hendra, dan Mas Agam ya, dan teman-teman yang ada di Zoom kali ini ya. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi pemberat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman yang mau ikut bergabung di kelas bisyarah.id, silakan klik di www.bisyarah.id/simple syariah branding marketing ya. Insya Allah di situ ada info yang menarik ya teman-teman, buat teman-teman langsung belajar dari pakar branding yang sudah punya pengalaman 25 tahun ya di industri kreatif. Terima kasih, see you next time semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.